Pemirsa, Iran terus melancarkan gelombang serangan baru ke Israel. Sejumlah bangunan dan kendaraan di Israel luluh lantak. Iran melancarkan gelombang serangan baru ke Israel pada Selasa malam, menyusul pembunuhan Kepala Keamanan Nasionalnya Ali Larijani. Kebakaran terjadi di kota Holon dekat Tel Aviv, usai serpihan rudal menghantam sebuah kendaraan saat Iran melancarkan serangan rudal balistik ke Israel Tengah dan Selatan. Nampak kobaran api melalap sejumlah kendaraan di lingkungan perumahan saat petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi kejadian. Selama serangan Selasa malam, pecahan rudal dilaporkan menghantam beberapa lokasi di Ramat Gan dan menewaskan sedikitnya 2 orang dan melukai 4 orang lainnya. Sementara stasiun kereta api Safidor Sentral di Tel Aviv juga menghentikan operasionalnya semalaman pada hari Rabu setelah pecahan dari rudal tandan yang diduga jatuh menghantam sebuah peron dan menyebabkan kerusakan yang luas. Israel Railways menangguhkan layanan kereta api antara Herzliya, Tel Aviv Safidor Center, dan Bandara Ben Gurion karena kerusakan tersebut. Sebelumnya nampak sejumlah rudal klaster melesat melintasi langit malam Tel Aviv sebelum turun menuju tanah. Serangan itu dilaporkan berhasil digagalkan setelah sirine beraung-beraung di Beersheba dan daerah sekitarnya. Pemirsa, misil pencegat serangan udara Iran gagal dibentung Israel sehingga hantam dan rusak targetnya. Tidak hanya rusak bangunan, roket Iran membuat kendaraan ikut terbakar. Misil pencegat Israel gagal menembak jatuh rudal Iran yang menghantam targetnya hingga menyebabkan kerusakan. Tidak hanya merusak bangunan, sejumlah kendaraan ikut terbakar akibat serpihan roket yang jatuh di Yerusalem. Di momen lainnya, pertahanan udara Israel sempat berhasil menggagalkan rudal Iran. Sementara itu, Iran juga menyerang kedutaan besar Amerika Serikat di Baghdad, Irak, yang menimbulkan kebakaran besar di komplek tersebut. Tinggal pergi saat memasak, rumah warga di Kabupaten Maros ludes terbakar. Ya, akibat insiden ini seorang warga mengalami luka bakar. Karena masih berlangsung ini, Kak, tapi ada mimpi pemadam satu mobil datang. Api menyala hebat dan melalap sebuah rumah warga di lingkungan Panjalingan, Kelurahan Bontoa, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Warga sempat berupaya memadamkan api dengan peralatan seadanya, namun besarnya kobaran api membuat upaya tersebut tidak membuahkan hasil. Api semakin membesar dan melalap seluruh bagian rumah yang didominasi material semi permanen. Panjalingan! Buka jalan dulu, Pak. Buka jalan dulu, Pak. Buka jalan. Petugas pemadam yang tiba di lokasi membutuhkan waktu lebih dari 1 jam untuk memadamkan api. Kebakaran diduga akibat kebocoran selang tabung gas saat digunakan memasak dan ditinggal pergi oleh pemilik rumah. Tidak ada korban jiwa atas insiden ini, namun seorang warga mengalami luka bakar.
Kerugian akibat kebakaran pun ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, A-News melaporkan. Kebakaran melanda 2 unit bangunan berupa gudang material dan perpustakaan sekolah di Kalideres, Jakarta Barat. Puluhan personel diturunkan untuk memadamkan kobaran api. Sudah hampir memasuki kawasan sekolah 84, SMA 84. Kebakaran melanda 2 bangunan yang merupakan sebuah gudang material dan perpustakaan SMA N 84 Jakarta. Kobaran api diketahui berawal dari gudang material berisi pipa plastik dan terjadi perambatan ke ruang perpustakaan sekolah yang bersebelahan. 16 unit dan 70 personil pemadam kebakaran yang tiba di lokasi pun berjibaku untuk melakukan pemadaman. Nah, penyebab sendiri ya kita belum dapat informasi dari pemilik material sendiri. Dan kendalanya apa ini, Nda? Kendala ya sumber air kita agak jauh, jadi kita supply menggunakan unit-unit yang ada. Belum diketahui penyebab kobaran api karena gudang material telah tutup sejak sore hari, sedangkan kondisi sekolah libur. Iya, dari jam 4 kita sampai sekarang baru nyala apinya, kan bingung. Dari jam 4 kita udah tutup, nggak ada orang. Nah, tiba-tiba nyala, sekarang baru nyala, itu api dari mana kita bingung. Kobaran api ini berhasil dipadamkan usai 1 jam lamanya. Tidak ada korban dalam insiden ini, dan kasus kebakaran ini ditangani Polsek Kalideres. Dari Jakarta, Miftahul Gani, A-News melaporkan. Pemirsa, 2 pengedar obat keras di Jalan Jembatan Tinggi Tanah Abang, Jakarta Pusat diringkus polisi. Ya, dari tangan kedua pelaku dan penggeledahan di dalam rumah, polisi berhasil mengamankan barang bukti 1.820 butir obat keras. Pemuda yang tengah asik berjualan obat keras tipe G ini tidak berkutik saat dibekuk petugas Polsek Tanah Abang di Jalan Tanah Tinggi Tanah Abang, Jakarta Pusat. Dari penangkapan tersebut, polisi mendapati puluhan lembar obat keras yang langsung ditindaklanjuti dengan menggeledah rumah salah satu pelaku di Jalan Jati Petamburan, Tanah Abang. Dari dalam rumah, petugas mendapati ratusan lembar obat keras yang disembunyikan di dalam lemari kecil. Tak tanggung-tanggung, total obat keras tipe G jenis Tramadol dan trihexyphenidyl yang berhasil diamankan berjumlah 1.820 butir. Kita menangkap dan mengamankan kedua orang pelaku ini di daerah sekitar Jembatan Tinggi yang kebetulan kemarin juga sempat viral di media sosial terkait penyerangan dengan menggunakan kembang api. Kita juga menyita barang buktinya kurang lebih sekitar 1.820 butir, itu gabungan antara Tramadol dan Triheksi. Untuk pelaku ada 2 orang berinisial S dan berinisial T. Kita menyangkakan pasal Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan dengan pidana penjara 12 tahun atau denda 5 miliar. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelaku berinisial S dan T dibawa ke Polsek Metro Tanah Abang. Kedua pelaku terancam melanggar Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara atau denda sebesar 5 miliar rupiah. Dari Jakarta, Radi Sanjaya, A-News melaporkan. Pemirsa, seorang pengendara sepeda motor yang melaju kencang berujung menghantam kendaraan yang melaju dari arah berlawanan di Desa Mandulang, Kecamatan Omben, Sampang, Jawa Timur. Kecelakaan yang melibatkan 3 kendaraan ini mengakibatkan 3 remaja tewas. CCTV merekam detik-detik kecelakaan lalu lintas yang melibatkan 3 kendaraan di Desa Madulang, Kecamatan Omben, Sampang, Jawa Timur. Kecelakaan berawal saat seorang pengendara sepeda motor melaju dari arah Propo, Pamekasan menuju Omben, Sampang. Dengan laju kendaraan yang kencang, pengendara sepeda motor berupaya menyalip sebuah minibus yang melaju di depannya. Pada saat yang bersamaan, dari arah berlawanan melaju sepeda motor lain yang berboncengan dengan kecepatan tinggi sehingga hantaman keras tidak dapat dihindari. Akibat peristiwa tersebut, 3 remaja diantaranya 2 pengendara dan pembonceng sepeda motor tewas di lokasi kejadian. Sampai di TKP, sepeda motor Vario menyalip kendaraan Pajero karena dari arah berlawanan ada sepeda motor Beat dan tidak ada ruang untuk menghindar,
maka terjadi lalu lintas yang mengakibatkan pengendara Vario meninggal dunia, pengendara dan yang dibonceng Beat juga meninggal dunia. Kecelakaan maut ini masih dalam penanganan unit Gakum Satlantas Polres Sampang. Dari Sampang, Jawa Timur, Fatur Rahman, A-News melaporkan. Pemirsa, kecelakaan melibatkan truk box dan 2 sepeda motor di Jalan Bandung Cirebon di Sumedang, Jawa Barat. Ya, 2 orang pemotor pemirsa tewas di lokasi kejadian, sementara 1 korban lainnya mengalami luka yang berat. Truk box pengangkut air minum kemasan terlibat kecelakaan dengan 2 sepeda motor di jalur arteri mudik Bandung menuju Cirebon. Kecelakaan di tengah perempatan Bojong Kecamatan Sumedang Utara, Jawa Barat ini terjadi saat kondisi lalu lintas cukup padat di pagi hari. Akibat kejadian tersebut, 2 orang pemotor meninggal dunia di tempat, sementara 1 korban lainnya mengalami luka berat dan segera dievakuasi menggunakan ambulans. Semuanya 3, jadi yang 1 luka berat, terus yang ininya masih diduga ya, nanti yang pihak medis yang akan menentukan masih dari para saksi, dan untuk pengemudi sedang diinterogasi oleh tim kami, oleh anggota kami. Itu diduga pengendara mobil microslip. Hingga kini, kasus kecelakaan masih ditangani unit Gakum Satlantas Polres Sumedang untuk mengetahui penyebab pasti kejadian. Dari Sumedang, Jawa Barat, Ben Heva melaporkan. Pemirsa, Iran terus lancarkan gelombang serangan baru ke Israel. Sejumlah bangunan dan kendaraan di Israel luluh lantak. Iran melancarkan gelombang serangan baru ke Israel pada Selasa malam, menyusul pembunuhan Kepala Keamanan Nasionalnya Ali Larijani. Kebakaran terjadi di kota Holon dekat Tel Aviv, usai serpihan rudal menghantam sebuah kendaraan saat Iran melancarkan serangan rudal balistik ke Israel Tengah dan Selatan. Nampak kobaran api melalap sejumlah kendaraan di lingkungan perumahan saat petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi kejadian. Selama serangan Selasa malam, pecahan rudal dilaporkan menghantam beberapa lokasi di Ramat Gan dan menewaskan sedikitnya 2 orang dan melukai 4 orang lainnya. Sementara stasiun kereta api Safidor Sentral di Tel Aviv juga menghentikan operasionalnya semalaman pada hari Rabu setelah pecahan dari rudal tandan yang diduga jatuh menghantam sebuah peron dan menyebabkan kerusakan yang luas. Israel Railways menangguhkan layanan kereta api antara Herzliya, Tel Aviv Safidor Center, dan Bandara Ben Gurion karena kerusakan tersebut.
Sebelumnya nampak sejumlah rudal klaster melesat melintasi langit malam Tel Aviv sebelum turun menuju tanah. Serangan itu dilaporkan berhasil digagalkan setelah sirene beraung-raung di Beersheba dan daerah sekitarnya. Pemirsa, misil pencegat serangan udara Iran gagal dibentung Israel sehingga hantam dan rusak targetnya. Tidak hanya rusak bangunan, roket Iran membuat kendaraan ikut terbakar. Misil pencegat Israel gagal menembak jatuh rudal Iran yang menghantam targetnya hingga menyebabkan kerusakan. Tidak hanya merusak bangunan, sejumlah kendaraan ikut terbakar akibat serpihan roket yang jatuh di Yerusalem. Di momen lainnya, pertahanan udara Israel sempat berhasil menggagalkan rudal Iran. Sementara itu, Iran juga menyerang kedutaan besar Amerika Serikat di Baghdad, Irak, yang menimbulkan kebakaran besar di komplek tersebut. Iran kembali meluncurkan gelombang serangan rudal ke sejumlah target yang terkait dengan Amerika Serikat dan Zionis Israel. Pemirsa, Korps Garda Revolusi Iran meluncurkan gelombang serangan rudal ke-58 dalam operasi True Promise 4. Iran menyebut gelombang serangan ini menghantam bagian utara dan tengah serta wilayah pendudukan termasuk Naharia, Beit Shemesh, Tel Aviv dan juga Yerusalem. Tidak hanya itu pemirsa, rudal-rudal ini juga menargetkan pangkalan militer Amerika Serikat di sejumlah lokasi. Dalam serangan kali ini, Israel menggunakan rudal Qamar Shah, Fat dan juga Khaybar Shikan. Rudal-rudal ini memiliki hulu ledak seberat 2 ton. Pemirsa, Iran kembali melancarkan serangan rudal ke Israel hingga menyebabkan 2 orang warga tewas. Ya, serangan tersebut sebagai balasan atas tewasnya pejabat tinggi mereka, Ali Larijani. Tampak langit Israel dipenuhi gelombang lintasan rudal Iran. Serangan tersebut menghantam area selatan hingga bagian tengah Israel. Sementara sejumlah rudal lainnya dilaporkan jatuh di beberapa titik. Atas serangan rudal Iran tersebut, sebuah gedung apartemen rusak parah dan mengakibatkan 2 orang warga Israel tewas. Rentetan serangan itu menyusul pengumuman bahwa Ali Larijani, Kepala Keamanan Nasional Iran, tewas dalam serangan Israel sebelumnya. Israel kembali melancarkan serangan udara ke Lebanon. Kementerian Kesehatan Lebanon melaporkan jumlah korban tewas akibat serangan Israel sejak 2 Maret mencapai 912 orang. Serangan udara Israel menargetkan sebuah gedung hunian di wilayah Al-Aqabiyah, Lebanon Selatan. Ledakan dahsyat terlihat disertai oleh kobaran api. Sementara pasukan pertahanan Israel IDF merilis rekaman serangan terhadap target yang diduga milik Hizbullah di Lebanon pada hari Selasa. Seiring Israel memperluas operasi militernya di negara tersebut di tengah gejolak regional yang sedang berlangsung. Asap mengepul dari lokasi yang terdampak saat serangan menghantam kendaraan militer dan infrastruktur yang diklaim milik kelompok Hizbullah Lebanon. Kementerian Kesehatan Lebanon mencatat per Selasa 17 Maret 2026 jumlah korban tewas akibat serangan Israel sejak 2 Maret mencapai 912 orang dengan 2.221 lainnya terluka. Dalam laporan hariannya, Kemenkes Lebanon melaporkan 26 orang tewas dan 80 lainnya terluka dalam 24 jam terakhir. Diketahui pesawat tempur Israel terus melancarkan serangan udara ke sejumlah wilayah Lebanon, terutama menargetkan kota-kota di Lebanon Selatan dan pinggiran selatan Beirut. Pemirsa, serangan udara Israel menghancurkan sebuah apartemen di Beirut Tengah, Lebanon hingga rata dengan tanah. Serangan ini menjadi yang keempat terhadap bangunan apartemen di Beirut di tengah meningkatnya intensitas konflik di Lebanon.
Serangan intensif di beberapa wilayah Lebanon dan operasi darat di selatan menyerang pusat Beirut beberapa kali tanpa peringatan. Salah satu serangan menghantam sebuah apartemen di lingkungan Zukak al-Blad di pusat kota, daerah padat penduduk yang dekat dengan markas pemerintah dan beberapa kedutaan. Pasukan Zionis Israel merangsek maju ke Lebanon, Selatan dan membersihkan lokasi yang diduga sebagai gudang senjata Hizbullah. Keberadaan pasukan Zionis ini pun ditolak oleh lansia yang menolak diusir dari tempat tinggalnya. Rekaman video menunjukkan tentara Zionis memasuki sebuah bangunan yang diduga sebagai fasilitas penyimpanan milik Hizbullah. Israel mengkonfirmasi operasi darat di Lebanon Selatan ini dilakukan seiring meningkatnya ketegangan antara Israel dan Hizbullah terkait konflik Timur Tengah. Sementara itu, keberadaan pasukan darat Israel di Lebanon Selatan mendapat perlawanan dari warga dan lansia yang berdomisili di Lebanon Selatan. Mereka menolak keberadaan pasukan Israel serta menolak meninggalkan rumah mereka meskipun mendapatkan tekanan dari tentara Israel. بيت هون بالهبارية إنه صامدة بأرضي لأن الأرض لها قيمة كبيرة عندي لها قيمة كبيرة عندي فكمان هون إنه حرام في ناس كتير إنه بأعمار كتير كبيرة ولادهم أغلبيتهم مسافرين أو ببيروت وما قادرين يظهروا فأنا هون بضل يعني الحمد لله عم بقدر ساعد العجزة عم مثلا هذا بقول لي خدينا على مستشفى هذا بقول لي عند حكيم عند. Sebelumnya IDF mengeluarkan peringatan melalui juru bicaranya Avichai Adrae mendesak warga di Lebanon Selatan yang terletak di selatan Sungai Litani untuk segera pindah ke sisi utara sungai jelang operasi militer yang akan dilakukan yang ditargetkan pada Hizbullah. Pemirsa, puluhan imigran mengungsi di gereja Saint Joseph usai perang Israel dengan Hizbullah memanas. Ya, mereka mengungsi lantaran terlantar usai kehilangan pekerjaan dan tempat menetap akibat perang. Gereja Saint Joseph di daerah Ashrafih, Beirut, Lebanon membuka pintunya bagi para pengungsi dan pekerja imigran yang terpaksa meninggalkan rumah mereka menyusul serangan udara Israel yang terus berlanjut. Para pengungsi mengungkapkan situasi pekerja migran di Lebanon selalu sulit dan semakin sulit di tengah perang yang berkecamuk. Mereka kehilangan pekerjaan dan penghasilan hingga terlantar, aktivitas yang terhenti karena perang. The situation of migrant workers in Lebanon is always difficult, and in a war it is even more difficult. When the displacements happened, there are migrants present in every single part of Lebanon. In every cadastre there are Lebanese people, there are also migrants. And so when Lebanese people have to flee, so do migrants. At the start of the war, unfortunately, there were no shelters open to welcome migrants, and so we had to open. This church behind me was a shelter in 2024 as well, that was also managed by the Jesuit Refugee Service. And so we were able to draw on our experience from the most recent war to open up another shelter, now for double the capacity. We have almost 200 people here in the shelter. Para migran yang mengungsi kebanyakan pekerja yang berasal dari Ethiopia, Sini, dan Sebini. Mereka pun berharap perang segera usai agar dapat kembali memperoleh penghasilan. Pemirsa, pesawat Angkatan Udara Amerika Serikat USAF C-130 Hercules dan pesawat pembom B-1 Lancer terlihat di pangkalan Angkatan Udara Militer Inggris. Pemirsa, pesawat C-130 Hercules milik militer Angkatan Udara Amerika Serikat sedang menurunkan bom JDAM atau bom berpemandu GPS yang dilengkapi dengan pemandu laser dan juga inersial alias bom pintar. Kedatangan pesawat-pesawat Amerika Serikat ini terjadi setelah Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth mengatakan bahwa serangan terhadap Iran akan meningkat. Tidak hanya pesawat USAF C-130 Hercules Amerika Serikat, tapi juga pesawat pembom B-1 Lancer terlihat terbang dari pangkalan udara militer Inggris. Ya pemirsa, pasukan pertahanan Israel IDF merilis video serangan pesawat nirawak yang diklaim berhasil menghantam pos anggota Basij, organisasi paramiliter Iran bentukan Ali Khamenei. Ledakan diikuti asap tebal dan kobaran api di sebuah pos pemeriksaan di Teheran pada hari Selasa. Menurut IDF, lebih dari 10 pos Basij diserang termasuk pusat komando darurat. Militer Israel mengatakan serangan ini bagian dari operasi yang menargetkan Basij dan Korps Garda Revolusi Islam IRGC.
Dalam pengumuman terpisah, pihak berwenang Israel mengatakan Golam Reza Soleimani, komandan Basij, tewas dalam serangan udara pada hari Selasa. Para pejabat Israel juga mengatakan operasi ini berhasil menewaskan pejabat tinggi Iran, Ali Larijani. Pemerintah Iran mengkonfirmasi kematian Sekretaris Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran, Ali Larijani, akibat serangan yang dilancarkan Zionis Israel. Sebelumnya Israel mengklaim telah membunuh Larijani dalam serangan yang ditargetkan. Sekretaris Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran, Ali Larijani, gugur dalam serangan Israel. Iran mengumumkan kematian Larijani beberapa jam setelah Israel mengklaim bahwa Larijani tewas dalam serangan di tengah perang AS Israel terhadap Iran. Dewan Keamanan Nasional tertinggi juga menyatakan bahwa putra Ali Larijani juga gugur dalam serangan. Diketahui Ali Larijani terakhir kali terlihat di depan umum pada Jumat 13 Maret lalu selama parade Hari Al-Quds di ibu kota Teheran. Secara terpisah, Brigjen Golam Reza Soleimani, kepala pasukan paramiliter Basij Iran, juga dilaporkan gugur dalam serangan Israel. Hal tersebut diklaim oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. הבוקר חיסלנו את עלי לריג'ני. עלי לריג'ני זה הבוס של משמרות המהפכה, שזה חבורת הגנגסטרים שמנהלת בפועל את איראן. אנחנו חיסלנו לצידו גם את מפקד הבסיס, זה העוזרים של הגנגסטרים, שהם מפיצים טרור ברחובות טהרן וערים אחרות של איראן נגד האוכלוסייה. גם שם אנחנו פועלים מהאוויר עם מטוסים של חיל האוויר, עם כטב"מים, וגם שם פועלים. אנחנו מערערים את המשטר הזה. Gugurnya Ali Larijani bisa jadi pukulan telak bagi Iran. Pasalnya Larijani merupakan tangan kanan pemimpin tertinggi Iran Mojtaba Khamenei. Usai kematian Ali Larijani, Iran pun kembali melancarkan serangkaian gelombang serangan baru ke Tel Aviv sebagai balasan. Pemirsa, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu muncul mengonfirmasi pembunuhan kepala keamanan Iran. Ya, pemirsa, dalam pidato terbarunya Netanyahu menyindir publik yang menuduh dirinya telah tewas. Setelah rumor kematian dirinya menjadi viral, Netanyahu muncul mengkonfirmasi pembunuhan Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Iran, Ali Larijani. Netanyahu mengklaim telah melenyapkan kepala Garda Revolusi yang merupakan kelompok gangster yang mengendalikan Iran. Netanyahu juga menekankan bahwa Tel Aviv berkoordinasi erat dengan Washington dalam serangannya, mengumumkan bahwa Israel akan membantu dalam serangan tidak langsung sambil menjanjikan lebih banyak kejutan dan manuver perang. הבוקר חיסלנו את עלי לריג'ני. עלי לריג'ני זה הבוס של משמרות המהפכה, שזה חבורת הגנגסטרים שמנהלת בפועל את איראן. Sebelumnya, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengeluarkan video bersama Duta Besar Amerika Serikat untuk Israel, Mike Huckabee, di media sosial miliknya. Namun lagi-lagi publik dibuat curiga karena jari Netanyahu saat bersalaman berjumlah 4. Netizen pun menduga video Netanyahu dibuat dengan Artificial Intelligence atau AI. Dalam dialognya dengan Duta Besar Amerika Serikat untuk Israel, ia sempat mengeluarkan kartu yang berisi nama-nama orang yang ia targetkan. Pemirsa, muncul ke publik setelah diisukan tewas sejumlah video Benjamin Netanyahu malah membuat publik kian curiga bahwa video yang dibuat adalah hasil Artificial Intelligence atau AI. Ya, publik menemukan berbagai kejanggalan mulai dari jari berjumlah 6 hingga cincin yang hilang. Menjawab pertanyaan publik tentang keberadaannya, Perdana Menteri Israel gencar mengeluarkan video di sejumlah platform. Pada 12 Maret 2026, Netanyahu muncul ke publik mengklaim menghancurkan rezim teror di Iran dan tengah menghancurkan Hizbullah di Lebanon. Namun, videonya dianggap janggal.
jari Netanyahu terlihat ada 6 di tangan kanan. Dianggap tak wajar, publik pun menyebut video Netanyahu dibuat dengan Artificial Intelligence atau AI. Pada 16 Maret 2026, unggahan Netanyahu di akun pribadinya juga menyita perhatian publik. Ia muncul menyapa warga di sekitar kedai kopi. Namun, lagi-lagi warganet dibuat curiga dan menuding video yang dibagikan dibuat dengan Artificial Intelligence atau AI. Karena cincin di jari Netanyahu terlihat tak nyata. Di awal terlihat, namun saat bergerak cincin di jari kirinya hilang. Pemirsa, keberadaan Perdana Menteri Israel dipertanyakan publik setelah kemunculannya menuai kecurigaan. Ya, warganet bahkan bagikan hasil kecanggihan Artificial Intelligence atau AI mengganti wajah Netanyahu dengan tokoh lainnya. Keberadaan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu dipertanyakan publik setelah 2 kali kemunculannya menuai kecurigaan. Dalam video yang diunggah pada 12 Maret 2026, Benyamin Netanyahu muncul ke publik usai dikabarkan terluka dan tewas akibat serangan Iran. Namun publik dibuat curiga dengan bentuk gigi, hidung, dan jumlah jari yang tak wajar hingga menyebut video Netanyahu tak asli, dibuat dengan Artificial Intelligence atau AI. Menjawab kecurigaan publik yang menuding Netanyahu telah tewas dan membuat video dengan AI, 15 Maret 2026, ia kembali muncul di kedai kopi. Benyamin Netanyahu mengeluarkan video dirinya sedang menikmati kopi. אני מת על קפה, אתה יודע מה? אני מת על העם שלי. איך הם מתנהגים, פנטסטי. אתה רוצה לספור את מספר אצבעות? אתה יכול להראות לנו? פה. פה. ראית? יפה מאוד. לחיים. אני חושב של המסר לאנשים שיוצאים... Namun dugaan bahwa Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu telah tewas malah semakin menguat usai ia merilis video di kedai kopi. Warganet membagikan hasil dari Artificial Intelligence atau AI dengan berbagai wajah tokoh yang berbeda, mulai dari Presiden Prancis hingga Presiden Ukraina. Sebelumnya, rumor Netanyahu tewas disebarkan media Iran setelah beberapa hari Netanyahu tak muncul ke publik. Pemirsa, di minggu ketiga konflik di Timur Tengah, Direktur Kontraterorisme Nasional Amerika Serikat Joe Kent mundur dari jabatannya. Ya, alasannya tegas, hati nuraninya menolak perang di Iran. Ia juga membagikan salinan surat pengunduran dirinya di media sosial. Di tengah perang Amerika Serikat Israel dengan Iran, Direktur Kontraterorisme Nasional Amerika Serikat Joe Kent mundur dari jabatannya. Kent telah mengirimkan surat pengunduran dirinya kepada Presiden AS Donald Trump. Ia juga membagikan salinan surat tersebut di akun media sosial X pribadinya. Alasannya tegas karena hati nuraninya menolak perang di Iran. Dalam surat tersebut, Kent juga menuding pejabat tinggi Israel dan media AS menjalankan kampanye misinformasi yang mendorong perang terhadap Iran. Diketahui Joe Kent menjabat sebagai Direktur Pusat Kontraterorisme Nasional sejak tahun 2025. Sebelumnya, perang antara AS, Israel, dan Iran terjadi sejak 28 Februari 2026 dan masih berlangsung hingga kini. Tim Liputan iNews melaporkan. Well, I read his statement. I always thought he was a nice guy, but I always thought he was weak on security, very weak on security. But when I read his statement, I realized that it's a good thing that he's out, because he said that Iran was not a threat. Iran was a threat. Every country realized what a threat Iran was. The question is whether or not they wanted to do something about it. If I didn't terminate Obama's horrible deal that he made, the Iran nuclear deal, you would have had a nuclear war
Pemirsa, semarak Ramadan juga terasa di Filipina. Ya, salah satu wilayah di Filipina menghias desanya dengan nuansa Ramadan. Wilayah otonomi Bangsamoro di Mindanao Muslim Filipina berubah menjadi desa Ramadan. Penjuru desa dihiasi dengan cahaya bertemakan Ramadan. Tidak hanya itu, selama bulan suci Ramadan, warga menyajikan hidangan lokal dan makanan berbuka puasa kepada ribuan pengunjung setiap malamnya. Puncak acara digelar di Balai Kota. Warga bisa berolahraga malam, kulineran, hingga belanja di pasar malam. Kota Marantau dan Zambunanga juga meluncurkan pertunjukan cahaya pertama mereka. Gedung pemerintahan setempat menjadi kanvas untuk tampilan iluminasi modern. Acara ditutup dengan pertunjukan kembang api megah yang menerangi langit malam. Muslim Christian, masaya talaga dahil grabe kasi ang ganda ng lights. Na-appreciate namin talaga, lalo na kaming mga Muslim. For the first time in Zamboanga, si Mayor Olaso na po ang nakagawa ng ganyan. Po ng opportunity po para ma-present po yung yung Ramadan po namin, yung religion po namin at saka yung kasiyahan po na nabibigay po nila sa amin. Umat Muslim Mindanao yang dikenal sebagai suku Moro terdiri dari 13 kelompok etnis dan merupakan populasi non-Kristen terbesar di Filipina. Saat ini umat Muslim di Filipina berjumlah lebih dari 7 juta jiwa atau sekitar 6,5% dari total populasi. Pemirsa, guna menghormati Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1948, Pelabuhan Penyeberangan ASDP Ketapang yang menghubungkan ke Pelabuhan Gilimanuk, Jemberana, Bali ditutup sementara waktu. Ditandai dengan keberangkatan kapal motor penumpang Dharma Kencana 1, jasa angkutan penyeberangan ASDP Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur resmi ditutup untuk sementara waktu. Jasa angkutan penyeberangan menuju Pelabuhan Gilimanuk, Jemberana, Bali ditunda hingga dibuka kembali pada hari Jumat mendatang. Penutupan ini dilakukan untuk menghormati pelaksanaan Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1948 yang berlangsung di Pulau Bali. Meski demikian, suasana duka menyelimuti arus mudik dari Bali menuju Pulau Jawa. Seorang pemudik ditemukan meninggal dunia di dalam bus saat terjebak antrean panjang menuju Pelabuhan Gilimanuk, Jemberana, Bali. Berbagai upaya dilakukan petugas untuk menolong korban, namun pemudik asal Kebumen, Jawa Tengah ini tak tertolong lagi. Korban sebelumnya berangkat dari Denpasar menuju ke kampung halamannya seorang diri. Korban yang merupakan asisten rumah tangga ini hendak merayakan Hari Raya Idul Fitri bersama keluarga. Namun di tengah perjalanan mudik yang dinanti, ia tiba-tiba tak sadarkan diri. Diduga korban meninggal saat bus terjebak antrean panjang di jalur Pelabuhan Gilimanuk. Kondisi padat dan waktu tunggu yang panjang memperparah situasi. Pos kesehatan Gilimanuk. Naiknya penumpang dari garasi Denpasar. Denpasar. Ya. Tujuan Palur Plaza Solo. Dari pihak keluarga nggak ada yang nanti. Soalnya kerja di sini sendiri. Ya. Setelah selesai proses administrasi atas persetujuan keluarga, jenazah korban diberangkatkan ke kampung halaman di Kebumen, Jawa Tengah dengan ambulans. Dari Jemberana, Inyoman Sudika, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pemudik di Ciwandan, Cilegon, Banten mendadak lemas saat didatangi petugas. Ya, dirinya mengaku ibunya meninggal dunia di kampung halaman sebelum ia sampai. Suasana duka menyelimuti seorang pemudik di Pelabuhan Ciwandan, Cilegon, Banten.
Ia menangis di samping motornya usai menerima kabar bahwa orang yang ingin ia temui di kampung halaman, yakni ibunya, telah meninggal dunia. Petugas yang berjaga pun menghampiri dan mencoba memberikan pendampingan. Yang bersangkutan cerita bahwa saya udah janji mau ketemu ibu, jadi ya kita juga yang anggota polisi cukup sedih dan merinding lah dengan hal tersebut. Ya kita juga bela sungkawa ya untuk yang bersangkutan, semoga amal ibadah ibunya diterima di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa. Usai diberikan pendampingan, pemudik itu langsung diberikan prioritas untuk segera diberangkatkan. Dengan harapan ia segera bisa bertemu dengan ibunya meski dalam kondisi yang berbeda. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, 24 penumpang bus dan 2 awak mobil pick-up yang mengalami kecelakaan di ruas tol Pejagan Pemalang kilometer 259A, Brebes, Jawa Tengah masih menjalani perawatan di rumah sakit. Akibat kejadian tersebut, sopir bus tewas terjepit badan bus bagian depan. Kecelakaan bus Zentrum tujuan Merak Surabaya di ruas tol Pejagan Pemalang kilometer 259A, tepatnya di Desa Banjaratma, Kecamatan Bulakamba, Brebes, mengakibatkan sopir bus Satiman 60 tahun warga Magelang tewas akibat terjepit badan bus di bagian depan. Bus yang mengangkut 36 pemudik dan 2 awak bus ini terjun ke sawah setinggi 10 meter di samping jalan tol pada Selasa malam. Badan bus rusak parah setelah terguling. Diduga bus mengalami pecah ban kiri belakang hingga menabrak mobil bak di depannya. Sebanyak 13 penumpang bus masih dirawat di Rumah Sakit Bakti Asi Brebes, 1 hanya rawat jalan. Sedangkan di RSUD Brebes 1 kritis dan 11 masih dalam perawatan di instalasi gawat darurat. Hingga Rabu pagi bangkai bus belum dievakuasi. Yang ada di RSUD Brebes itu ada 11 pasien yang semuanya masih dirawat di IGD, sudah dilayani dengan baik, cuma ada 1 korban yang perlu kondisinya agak kritis gitu loh, Bapak. Masuk jam berapa? Kurang lebih tadi malam ya, sekitar jam 2:30-an kali. Sebelumnya proses evakuasi para korban berlangsung 2 jam lebih karena tim SAR harus memotong beberapa bagian bodi bus. Dampak kecelakaan sempat terjadi kemacetan panjang di ruas tol Pejagan Pemalang. Dari Brebes, Jawa Tengah, Unibar iNews melaporkan. Pemirsa, kecelakaan beruntun yang melibatkan 4 pemudik terjadi di Simpang 4 Pemuda, Kota Cirebon, Jawa Barat. Seorang pemudik yang tak sadarkan diri langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. Utamakan keselamatan Bapak Ibu. Kecelakaan terjadi diduga akibat pemudik tak mampu mengendalikan kendaraan saat mendekati lampu merah. Ratusan pemudik lainnya langsung menahan laju kendaraan dan mengakibatkan kepadatan. 1 penumpang mengalami luka serius, langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. Pengemudi lain yang terlibat dalam kecelakaan tersebut diperiksa di Pos Pam Pemuda. Petugas menghimbau pemudik tetap mengutamakan keselamatan agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Pemirsa, jelang perayaan Idul Fitri, jalur Kalimalang arah Pantura dipadati pemudik sepeda motor. Lebih dari 10.000 kendaraan melintasi kawasan Kalimalang pada Rabu malam. Pemirsa, arus mudik sepeda motor mulai meningkat di jalur Kalimalang arah Pantura sejak Rabu malam. Lebih dari 10.000 sepeda motor melintasi jalur Kalimalang. Para pemudik memilih berangkat pada H-3 bertepatan dengan hari terakhir masuk kerja sebelum cuti panjang.
Pemirsa, kemacetan parah terjadi di jalur selatan Nagrek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Antrian kendaraan mencapai 13 km. Pemirsa, antrean kendaraan terjadi dari Cagak Nagrek hingga Parakan Muncak. Volume kendaraan tinggi menjadi pemicu utama kemacetan. Petugas memberlakukan one way dan juga kontraflow untuk mengurai kepadatan. Puncak arus mudik di jalur selatan Nagrek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat diprediksi terjadi pada hari ini. Sebesar 57,9% dari lalu lintas harian rata-rata sebesar 48.000 dan saat ini sudah masuk 111.000 kendaraan yang melintas jalur jalan Nagrek, dan kemungkinan hari ini adalah puncak kepadatan lalu lintas dan sampai hari besok ya kemungkinan akan terjadi kembali, dan kita harapkan bahwa semuanya bisa berjalan lancar karena baik kepolisian dan kami sudah melakukan sebuah upaya-upaya strategi bagaimana kita nanti akan melakukan manajemen rekayasa apabila terjadi stagnasi lalu lintas. Pemirsa, puncak arus mudik diperkirakan terjadi pada Rabu malam di Brebes, Jawa Tengah. Ribuan kendaraan pemudik mengular hingga 5 km dari eksit tol Pejagan hingga jalan arteri Ketanggungan arah Purwokerto. Ribuan kendaraan pemudik yang keluar gerbang tol Pejagan mengular panjang 5 km pada Rabu malam. Kendaraan yang didominasi mobil pribadi, travel, dan bus ini hendak menuju Purwokerto, Kebumen, dan Cilacap lewat Bumi Ayu Brebes. Di pertigaan eksit tol Pejagan terjadi pertemuan arus dengan kendaraan warga lokal yang membuat lalu lintas terhambat. Sejumlah pemudik mengaku mengalami kemacetan di sejumlah rest area hingga antrian panjang di pintu keluar tol Pejagan. Cikarang, Pak. Dari Cikarang. Dari Cikarang jam berapa sampai sini? Dari Cikarang tadi jam 12 siang. Siang. Ada kemacetan, Pak? Wah, parah macetnya. Di mana itu? Di daerah kalau nggak salah itu pokoknya setiap mau masuk ke rest area. Oh, gitu ya. Setiap rest area itu sekitar 15 sampai 20 menit. Kepadatan kendaraan di eksit tol Pejagan diperkirakan akan terus terjadi hingga Kamis malam. Dari Brebes, Jawa Tengah, Yunibar, A-News melaporkan. Pemirsa, arus mudik lebaran melalui jalur laut di wilayah perbatasan Kalimantan Utara mencapai puncaknya pada Rabu siang. Petugas kepolisian turut membantu kelancaran mobilisasi pemudik serta menyediakan layanan kesehatan gratis di area pelabuhan. Pemirsa, ribuan pemudik memadati terminal keberangkatan pelabuhan Tengkayu 124 Tarakan. Para pemudik menuju sejumlah daerah di Kalimantan Utara seperti Bulungan, Nunukan, dan juga Malinau, serta sebagian menuju Kalimantan Timur dengan menggunakan speedboat. Untuk memperlancar arus keberangkatan, personel Polres Tarakan disiagakan membantu pemudik, terutama lansia dan juga balita hingga naik ke kapal. Sejumlah poluan terlihat menggendong anak-anak demi menjaga keselamatan di tengah padatnya penumpang. Kendaraan dinas kepolisian juga digunakan untuk mengangkut pemudik dari area drop zone menuju terminal. Polisi turut menyiapkan pos pemeriksaan kesehatan gratis bagi pemudik di area pelabuhan. Tentunya kami juga menggelar untuk layanan kesehatan gratis kepada warga masyarakat, dikarenakan untuk durasi perjalanan di perairan ini cukup memakan waktu 2-3 jam, sehingga perlu dipastikan untuk kondisi kesehatan para penumpang. Selain itu juga dari Brimob, Satbrimob, dan juga Polres menggelar bantuan kendaraan bus untuk bisa membantu para warga dari halte menuju ke titik-titik pemberangkatan. Pemirsa, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memantau puncak arus mudik lebaran di stasiun Yogyakarta. Sejumlah pusat pelayanan seperti pos keamanan dan juga kesehatan turut dipantau. Pemantauan puncak arus mudik lebaran di stasiun Yogyakarta dilakukan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo Rabu malam. Dalam kesempatan ini, Kapolri juga menyapa dan berdialog dengan sejumlah penumpang.
Kapolri melakukan pantauan ke sejumlah titik untuk memastikan kelancaran dan keamanan para pemudik. Kami mendapatkan kesempatan untuk meninjau langsung di stasiun Yogyakarta, dan tadi kami meninjau beberapa titik yang merupakan pusat pelayanan ataupun sentra pelayanan dalam rangka pelaksanaan operasi Ketupat 2026, khususnya untuk pelayanan di stasiun Yogyakarta. Selain stasiun, Kapolri juga memantau sejumlah pos pelayanan, pos keamanan, dan pos kesehatan. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, Kakor Lantas Polri Irjen Pol Agus Suryo Nugroho menyatakan puncak arus mudik terjadi pada hari ini. Rekayasa lalu lintas one way pun telah dilakukan secara bertahap untuk memecah kepadatan. Sudah merencanakan di dalam SKP itu tanggal 17 dan tanggal 18 Korlantas Polri dengan stakeholder akan melakukan langkah-langkah rekayasa lalu lintas. Rekayasa lalu lintas itu sudah diawali tanggal 17 kemarin. Kita sudah melakukan kontraflow, kita sudah melakukan one way sepenggal tahap pertama dari 70 sampai 263. Dan hari ini tadi sudah di flat out untuk arus mudik one way nasional. Jadi sudah kita rencanakan sesuai dengan rapat koordinasi dan tentunya update daripada data lalin, traffic counting dan parameter-parameter yang kita sudah ada rumusnya, sehingga tepat hari ini kita lakukan one way nasional dan memang puncak arusnya mungkin malam ini juga. Pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini arus mudik 2026, sudah ada jurnalis iNews Nata Arman di gerbang tol Cikatama. Selamat pagi Nata, seperti apa kondisi di sana saat ini, silakan. Ya, selamat pagi Yasmin dan juga pemirsa. Terkait dengan situasi lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama pada pagi hari ini terpantau ramai lancar. Berbeda dengan kemarin ketika di jam yang sama, kemarin sempat terjadi penumpukan kendaraan yang begitu signifikan, bahkan terjadi kemacetan yang bahkan mengekor bahkan sampai dengan 1 km lantaran banyaknya masyarakat yang mengejar keberangkatan ini pada subuh atau setelah sahur. Mereka langsung melakukan keberangkatan menuju ke kampung halaman masing-masing dengan menggunakan tol Trans Jawa. Kemudian dapat kami sampaikan juga bahwa memang untuk prediksi terjadi lonjakan puncak arus mudik ini terjadi sejak tanggal 17 kemarin sampai dengan hari ini. Mengingat hari ini juga adalah momen penentu karena nanti sore juga akan ada sidang isbat untuk penentu kapankah hari Raya Idul Fitri akan jatuh, apakah esok ataupun atau lusa. Kemudian selain itu juga berdasarkan data yang kami peroleh, kemarin juga sudah ada lebih dari 290.000 kendaraan yang melaju ke arah tol Trans Jawa, sehingga pemberlakuan sistem rekayasa lalu lintas one way sudah diberlakukan secara nasional kemarin ketika pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian selain itu juga jika memang ada masyarakat yang ingin melakukan perjalanan menuju ke arah Jakarta atau sekitarnya, ini bisa melalui jalur alternatif seperti jalur arteri untuk menghindari terjadinya kepadatan. Meskipun memang di jalur arteri sendiri sempat terjadi kepadatan lalu lintas, terutama bagi pengendara motor atau pemudik-pemudik yang menggunakan motor ke kampung halaman yang berada di daerah Jawa. Dan ini pun tentunya dari pihak polisian juga memperlakukan sistem rekayasa lalu lintas juga seperti penutupan jalur-jalur arteri yang seperti putaran U-turn seperti itu. Kemudian juga di sana juga ada berbagai posko-posko mudik yang tentunya bisa dimanfaatkan oleh berbagai kalangan pemudik, baik itu roda 2 dan juga roda 4. Kemudian selain itu juga Yasmin dan juga pemirsa, ada beberapa titik yang menjadi lokasi krusial terjadinya kemacetan yang tentunya akan berdampak mengekor bahkan berkilo-kilometer. Yang pertama adalah terkait dengan gerbang tol, kemudian juga yang kedua adalah soal rest area. Mengapa demikian? Karena untuk di rest area sendiri, ini banyaknya masyarakat yang memang sudah merasa kelelahan beristirahat, namun lebih dari 30 menit. Kemudian juga dari gerbang tol sendiri ini banyaknya beberapa kasus yang terjadi, bahkan ini terus berulang. Pemudik yang kehabisan saldo e-tol sehingga harus melakukan top up terlebih dahulu di gerbang tol, tentunya memakan waktu yang cukup lama. Kemudian inilah yang menjadi perhatian atensi, jadi sehingga diharapkan
ketika sebelum melakukan perjalanan di riset terlebih dahulu kira-kira berapa habis total biaya untuk pembayaran e-tol sehingga nantinya tidak menimbulkan kemacetan penumpukan kendaraan yang telah terjadi di kawasan gerbang tol. Kemudian juga selain itu juga kita bicara soal cuaca. Jika kemarin memang cuacanya dari pagi sampai dengan siang hari bahkan sampai sore hari ini terpantau cerah, namun berbeda dengan sebelumnya yang mana untuk cuaca bahkan sampai menembus di angka 36 derajat Celcius, tentunya sangat panas. Kemudian sempat juga di beberapa titik seperti di Palimanan ini turun hujan ketika sore hari. Nah, inilah yang menjadi perhatian dan juga kewaspadaan bagi para pemudik yang tentunya ingin melakukan perjalanan terutama di jam-jam tertentu, jam-jam rawan. Seperti untuk melakukan pengecekan terlebih dahulu kendaraan Anda, terutama sistem pengereman dan juga ban Anda. Pastikan ban Anda dalam kondisi yang baik, kemudian juga dari segi pengereman juga sangat baik untuk menghindari terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti terjadinya tabrakan beruntun yang memang kerap terjadi lantaran jarak antara kendaraan satu dengan kendaraan lainnya ini terlalu mepet sehingga jika ada rem mendadak ini bisa menimbulkan tabrakan beruntun. Sementara saya kembalikan pada Anda di studio. Yasmin. Ya, baik, terima kasih Nata Arman melaporkan langsung dari gerbang tol Cikampek Utama. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, arus mudik di jalur arteri Pantura Kota Cirebon, Jawa Barat terus meningkat tajam. Sejak Rabu pagi lebih dari 117.000 kendaraan pemudik melintas. Pemirsa, kepadatan kendaraan terlihat di jalur arteri Pantura, Kota Cirebon, Jawa Barat. Di sejumlah titik, kepadatan kendaraan didominasi oleh pemudik sepeda motor. Berdasarkan data traffic count Dinas Perhubungan, jumlah kendaraan yang melintas mencapai lebih dari 117.000 kendaraan dengan rata-rata 3.300 kendaraan per jamnya. Sementara dari arah sebaliknya pemirsa, arus didominasi oleh bus antar kota, antar provinsi. Meski terjadi peningkatan volume dan juga kepadatan, arus lalu lintas masih terpantau ramai lancar. Pemirsa, sejumlah kesiapan disiagakan pada arus mudik Idul Fitri 1447 Hijriah. Mulai dari layanan penyedia BBM hingga fasilitas untuk beristirahat disiapkan untuk menjamin keamanan dan juga kenyamanan pemudik. Menyambut arus mudik pada Idul Fitri 1447 Hijriah, Pertamina Patraniaga Regional Jawa Bagian Barat memastikan kesiapan layanan tambahan bagi masyarakat di jalur tol Tangerang Merak. Mengantisipasi lonjakan kebutuhan BBM, Pertamina telah menyediakan 50 titik motoris di wilayah JBB, di mana 13 titik diantaranya berada di Provinsi Banten. Selain itu, 11 titik mobile storage juga disiapkan untuk menyuplai stok secara cepat di jalur mudik dan wisata, tanpa harus menunggu kiriman dari terminal BBM. Masyarakat dapat mengontak Pertamina Call Center 135 untuk kebutuhan darurat motoris di lapangan. Untuk motoris tersebut, teman-teman atau masyarakat bisa mengkontak Pertamina Call Center 135 jika ada emergensi kebutuhan di lapangan. Kemudian nanti titik motoris terdekat yang ada di 13 titik yang ada di Provinsi Banten akan meluncur ke kendaraan konsumen yang sedang membutuhkan tersebut. Jadi begitu ada kontak call center 135 dari Pertamina akan menghubungi SPBU terdekat yang tersedia motoris dan motoris tersebut akan segera meluncur kepada konsumen yang membutuhkan tersebut. Pertamina juga menyediakan fasilitas Serambi My Pertamina di kilometer 43A dan mini Serambi di Cikuasa, Cilegon. Berbagai layanan gratis disediakan termasuk layanan kesehatan, hiburan hingga layanan berzakat yang dapat diakses bagi pengguna aplikasi My Pertamina yang beroperasi 24 jam. Ini gratis, kemudian ada juga beberapa fasilitas untuk anak-anak, itu bisa bermain game konsol ya, PS, ada juga untuk kiddie ride seperti itu. Dengan adanya prediksi peningkatan penjualan gasolin sebesar 11% dan LPG hingga 15%, Pertamina terus siaga memastikan stok aman dan nyaman bagi para pemudik. Dari Tangerang, Banten, Dias Triawan, iNews melaporkan. Pemirsa, sebagai bentuk apresiasi atas komitmen dan juga langkah nyata dalam mendorong pertumbuhan serta kemandirian ekonomi, iNews Media Group memberikan penghargaan kepada perusahaan dan individu atau tokoh.
Cahayati Award 2026 yang merupakan rangkaian program Ramadan dari iNews Media Group diberikan kepada sejumlah instansi, perusahaan, dan sosok yang telah berperan aktif dalam berbagai bidang seperti ekonomi, sosial, dan juga masyarakat. Salah satunya Bank Syariah Nasional atau BSN yang menerima Cahayati Award 2026 untuk kategori ekonomi syariah The Leading Sharia Economic Empowerment 2026. Penghargaan ini sebagai bentuk apresiasi kepada Bank Syariah Nasional yang telah konsisten menjalankan sistem keuangan perbankan syariah. Penghargaan ini menjadi motivasi untuk meningkatkan layanan perbankan, khususnya di layanan perbankan syariah. Dan untuk kedepannya, Bank Syariah Nasional akan mulai menjajaki bidang pembiayaan perumahan secara syariah. Alhamdulillah ini kita sudah keuangan perbankan di mana kita akan mendukung dalam program peningkatan keuangan syariah ya. Tentunya sekarang ini kan masih 7% ya. Khususnya kami akan bergerak di bidang perumahan khususnya. Bank Syariah Nasional akan terus mendukung program peningkatan keuangan syariah yang saat ini masih 70%. Dari Jakarta, Tim Liputan, iNews melaporkan. Ditinggal pergi saat memasak rumah warga di Kabupaten Maros ludes terbakar. Akibat insiden ini, seorang warga mengalami luka bakar. Langsung ini Kak, tapi ada mimpi pemadam satu mobil datang. Api menyala hebat dan melalap sebuah rumah warga di lingkungan Panjalingan, Kelurahan Bontoa, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Warga sempat berupaya memadamkan api dengan peralatan seadanya, namun besarnya kobaran api membuat upaya tersebut tidak membuahkan hasil. Api semakin membesar dan melalap seluruh bagian rumah yang didominasi material semi permanen. Panjalingan, buka jalan dulu Pak, buka jalan dulu Pak, buka jalan. Petugas pemadam yang tiba di lokasi membutuhkan waktu lebih dari 1 jam untuk memadamkan api. Kebakaran diduga akibat kebocoran selang tabung gas saat digunakan memasak dan ditinggal pergi oleh pemilik rumah. Tidak ada korban jiwa atas insiden ini, namun seorang warga mengalami luka bakar. Kerugian akibat kebakaran pun ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Pemirsa, keributan terjadi di sebuah kafe di Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur. Massa yang diduga dari ormas terlibat cekcok dengan pengelola kafe lantaran rencana konser dangdut koplo. Keributan terjadi di sebuah kafe di Sampang, Jawa Timur antara pengelola kafe dengan massa diduga ormas. Seorang pria berkopiah putih berbincang dengan pihak kafe terkait konser dangdut koplo yang akan digelar di lokasi itu. Namun seorang massa berupaya meraih dagu perwakilan kafe hingga terjadi keributan. Sejumlah petugas kepolisian yang berada di lokasi langsung turun tangan untuk melerai dan mengamankan situasi. Sementara itu, menyikapi kejadian tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sampang akhirnya menyegel kafe. Penyegelan dilakukan karena pemilik kafe dinilai tidak mengindahkan peringatan yang sebelumnya telah diberikan oleh petugas. Bukan penutupan sementara sampai batas yang tidak ditentukan terhadap Liko Cafe Jalan Samsul Arifin, Kelurahan Polaken, Kecamatan Sampang, pemilik Ahmad Hirianto, yang diduga melanggar izin usaha berdasar surat dinas sekian-sekian dan surat sekretaris daerah sekian-sekian. Pemerintah Kabupaten Sampang mengimbau para pelaku usaha agar mematuhi aturan dan perizinan yang berlaku demi menjaga ketertiban dan kondusivitas di masyarakat di saat bulan Ramadan. Dari Sampang, Jawa Timur, Fatur Rahman, iNews melaporkan. Persaingan dagang berujung berdarah, pemirsa. Seorang wanita di Kabupaten Goa nekat menganiaya sesama pedagang es kelapa muda. Pelaku yang sempat kabur langsung dikejar warga dan diamuk massa.
Ketegangan terjadi saat warga menangkap seorang wanita terduga pelaku penikaman. Emosi massa tak terbendung saat melihat pelaku berusaha melarikan diri, akhirnya tertangkap di Jalan Agus Salim, Somba Opu. Menurut saksi, insiden berawal saat pelaku dan korban yang sama-sama pedagang es kelapa diduga terlibat persaingan dagang. Pelaku yang diduga kesal karena dagangannya sepi, nekat menyerang korban menggunakan senjata tajam. Akibat serangan tersebut, korban mengalami 2 luka tusuk di bagian perut dan tangan. Tajam berupa badi dan kami kejar sempat ditabrak dengan motor, tetap lari dan dia masuk di salah satu kafe ini Kola Mario dan sempat dikepung dan pada akhirnya menyeberang ke sebelah di tanah kosong. Korban yang terluka parah segera dievakuasi ke RSUD Syekh Yusuf, sementara polisi langsung mengamankan pelaku dari kerumunan. Pelaku ini dipergoki warga dan langsung lari mengarah ke tempat lahan yang kosong dan di situ pelaku bersembunyi. Bersembunyi di semak-semak ya? Bersembunyi di semak-semak. Akibat perbuatannya, pelaku terancam pasal tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman di atas 4 tahun. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma iNews melaporkan. Polda Metro Jaya menampilkan wajah para terduga pelaku penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras Andri Yunus. Polisi juga mengungkap alur CCTV sepanjang rute yang mereka lalui sebelum dan sesudah kejadian. Di sana, setelah diberi kode bahwa korban sudah keluar. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya merilis foto 2 orang terduga eksekutor penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras Andri Yunus. Kedua terduga pelaku terekam kamera pengawas saat mengendarai sepeda motor di sepanjang rute yang mereka lalui sebelum dan sesudah kejadian. Polisi menegaskan gambar tersebut merupakan rekaman asli dan tidak mengalami perubahan atau rekayasa. Dalam foto terlihat 2 pria menggunakan sepeda motor. Pengendara berada di bagian depan, sementara penumpang di belakang. Diduga sebagai eksekutor yang menyiramkan cairan ke korban. Penumpang belakang. Yang sudah kami mintai keterangan, kami informasikan bahwa kami sudah melakukan permintaan keterangan terhadap 15 orang saksi. Dari keterangan tersebut dan keterhubungan dengan barang bukti, dengan petunjuk yang kami peroleh, baik itu di tempat kejadian perkara langsung maupun di sepanjang jalur yang diduga pelintasan dari para terduga pelaku ini, dan kami analisis dengan satu data Polri. Saat ini kami menduga, dapat kami informasikan bahwa 2 orang yang tadi kami tunjukkan tersebut dari satu data Polri ini, 1 inisial BHC, 2 inisial MAK. Namun demikian, dari hasil penyelidikan kami tidak menutup kemungkinan juga ini pelaku dapat diduga lebih dari 4. Pemirsa, Mabes TNI telah menahan 4 anggota TNI pelaku penyiraman air keras ke aktivis Kontras Andri Yunus. Pelaku terdiri dari 1 orang kapten, 2 orang letnan, 2 orang letnan 1 dan 1 orang berpangkat serda. Doa kita bersama supaya tidak ada antri-antri berikutnya di kedepannya. Mabes TNI turut menyelidiki insiden penyiraman air keras terhadap aktivis HAM sekaligus Wakil Koordinator Kontras Andri Yunus. Kapuspen TNI Mayor Jenderal TNI Aulia Dwi Nasrullah menyebut langkah tersebut diambil untuk menyikapi opini yang tengah berkembang di masyarakat terkait dugaan keterlibatan oknum TNI dalam kasus tersebut. Proses penyelidikan dipastikan berjalan dengan profesional dan transparan. Di mana kita lihat ada opini yang berkembang di masyarakat diduga
pelakunya adalah dari TNI sudah merespon dengan melakukan penyelidikan secara internal, dan saya mohon kepada kawan-kawan wartawan bersabar karena kita TNI bekerja dengan profesional dan transparan. Sebelumnya, aktivis Wakil Koordinator Kontras Andri Yunus menjadi korban penyiraman air keras oleh orang tak dikenal yang berboncengan motor Kamis pukul 11:30 malam di kawasan Senen, Jakarta Pusat. Insiden itu terjadi usai Andri menghadiri podcast dengan YLBHI. Andri terluka bakar 24% di bagian kanan tubuh. Dan kini Andri masih dirawat intensif di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Dan Puspom TNI Mayor Jenderal TNI Yusri Nuryanto menyampaikan pihaknya telah menangkap 4 pelaku yang diduga melakukan penyiraman air keras kepada aktivis Kontras Andri Yunus. Yusri menyebut keempat pelaku merupakan oknum TNI berpangkat perwira dan kapten. Jadi kami sampaikan bahwa keempat yang diduga pelaku ini semuanya anggota dari Denma Bais TNI, ya. Jadi bukan dari satuan mana-mana, tapi dari Denma Bais TNI. Kemudian terkait tadi masalah isu ada target lain, nanti kita akan kembangkan pada saat proses penyidikan. Ya, jadi sekarang kita nggak berani menyimpulkan nih ini ya. Nah, kemudian masalah yang diduga status. Jadi kan kalau dalam peradilan itu kan ada azas praduga tak bersalah, ya. Gitu. Jadi itu kita terapkan, Mas. Jadi kalau memang nanti dia memang betul sebagai pelakunya, ya dia akan ditetapkan sebagai tersangka. Korban penyiraman air keras Andri Yunus kini masih terus menjalankan tindakan medis akibat luka di sejumlah bagian tubuhnya. Andri Yunus akan menjalankan sejumlah tindakan operasi sebagai upaya pemulihan. Dari kawan kami Andri Yunus, seperti yang kita ketahui pada rilis resmi kemarin di hari Senin tanggal 16 Maret tahun 2026, pihak RSCM mengkonfirmasi ulang bahwa hitungan awal saat masuk IGD diagnosa terdapat luka bakar sekitar 24% akibat reaksi inflamasi dari cairan keras yang mengenai kulit. Itu kemudian dikoreksi ulang oleh dokter penanggung jawab pelayanan pasca adanya penilaian medis terkait dengan koreksi penilaian medis yang kemudian menyatakan bahwa rekan kami Andri Yunus itu mengalami luka bakar sekitar 20% pada area tubuh serta trauma kimia pada mata kanan dengan derajat keparahan 3 pada fase akut. Kondisi tersebut juga menyebabkan adanya penurunan penglihatan serta kerusakan pada kornea. Itu benar terjadi pada saat awal kejadian. Namun kami beruntung kondisi Andri sudah membaik dan sudah ditangani dengan sangat baik oleh pihak dokter maupun pihak rumah sakit yang bertugas. Dengan Andri Yunus menjalani tindakan pembersihan jaringan yang rusak pada mata kanan serta telah melakukan transplantasi membran amnion guna melindungi permukaan mata dan mendukung proses penyembuhan dari rekan kami. Selanjutnya, rekan kami dan kawan kami Andri Yunus juga tengah dirawat di high care unit di RSCM, kemudian ini untuk mendapatkan pemantauan dan perawatan lebih lanjut yang secara komprehensif oleh tim medis multidisiplin yang terdiri dari dokter spesialis mata, kemudian dokter bedah plastik maupun dokter bedah plastik rekonstruksi serta tim medis gawat darurat. Iran terus melancarkan gelombang serangan baru ke Israel. Sejumlah bangunan dan kendaraan di Israel luluh lantak. Iran melancarkan gelombang serangan baru ke Israel pada Selasa malam, menyusul pembunuhan Kepala Keamanan Nasionalnya Ali Larijani. Kebakaran terjadi di kota Holon dekat Tel Aviv, usai serpihan rudal menghantam sebuah kendaraan saat Iran melancarkan serangan rudal balistik ke Israel Tengah dan Selatan.
Nampak kobaran api melalap sejumlah kendaraan di lingkungan perumahan saat petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi kejadian. Selama serangan Selasa malam, pecahan rudal dilaporkan menghantam beberapa lokasi di Ramat Gan dan menewaskan sedikitnya 2 orang dan melukai 4 orang lainnya. Sementara stasiun kereta api Safidor Sentral di Tel Aviv juga menghentikan operasionalnya semalaman pada hari Rabu setelah pecahan dari rudal tandan yang diduga jatuh menghantam sebuah peron dan menyebabkan kerusakan yang luas. Israel Railways menangguhkan layanan kereta api antara Herzliya, Tel Aviv Safidor Center, dan Bandara Ben Gurion karena kerusakan tersebut. Sebelumnya nampak sejumlah rudal klaster melesat melintasi langit malam Tel Aviv sebelum turun menuju tanah. Serangan itu dilaporkan berhasil digagalkan setelah sirene beraung-beraung di Beersheba dan daerah sekitarnya. Misil pencegat serangan udara Iran gagal di bendung Israel sehingga hantam dan rusak targetnya. Tidak hanya rusak bangunan, roket Iran membuat kendaraan ikut terbakar. Misil pencegat Israel gagal menembak jatuh rudal Iran yang menghantam targetnya hingga menyebabkan kerusakan. Tidak hanya merusak bangunan, sejumlah kendaraan ikut terbakar akibat serpihan roket yang jatuh di Yerusalem. Di momen lainnya, pertahanan udara Israel sempat berhasil menggagalkan rudal Iran. Sementara itu, Iran juga menyerang kedutaan besar Amerika Serikat di Baghdad, Irak, yang menimbulkan kebakaran besar di komplek tersebut. Pemirsa, Iran kembali melancarkan serangan rudal ke Israel hingga menyebabkan 2 orang warga tewas. Serangan tersebut sebagai balasan atas tewasnya pejabat tinggi mereka, Ali Larijani. Tampak langit Israel dipenuhi gelombang lintasan rudal Iran. Serangan tersebut menghantam area selatan hingga bagian tengah Israel. Sementara sejumlah rudal lainnya dilaporkan jatuh di beberapa titik. Atas serangan rudal Iran tersebut, sebuah gedung apartemen rusak parah dan mengakibatkan 2 orang warga Israel tewas. Rentetan serangan itu menyusul pengumuman bahwa Ali Larijani, Kepala Keamanan Nasional Iran, tewas dalam serangan Israel sebelumnya. Ratusan warga Iran turun ke jalan untuk menunjukkan dukungan kepada pemimpin tertinggi yang baru yaitu Mujtaba Khamenei dan mengutuk serangan Amerika Serikat dan Zionis Israel terhadap negara mereka. Kemarahan warga Iran atas serangan Amerika Serikat Zionis Israel ke negaranya, para pengunjuk rasa membakar bendera Amerika Serikat dan Israel. Aksi demo terjadi di beberapa kota Iran termasuk Teheran, Zabzeh Maidan, dan Kazvin. Eskalasi konflik antara Amerika Serikat, Zionis Israel, dan Iran terus meningkat dengan kedua pihak terus saling serang. Pemirsa, para biksu meramaikan kota Seoul untuk memprotes perang yang terjadi di Timur Tengah. Sejumlah demonstran lainnya pun juga melakukan hal yang sama di sisi lain kota Seoul untuk meminta pemerintah tidak terlibat dalam perang. Puluhan biksu dari Ordo Jogye, sekte Buddha terbesar di Korea Selatan, melakukan aksi di pusat kota Seoul untuk memprotes konflik Timur Tengah. Para biksu memulai ritual mereka di kuil Jogyesa sebelum berarak melalui jalan-jalan menuju kedutaan besar Amerika Serikat dengan membawa tanda-tanda bertuliskan permintaan penghentian perang. Mereka bahkan sujud dengan wajah menghadap ke tanah, menarik perhatian media dan publik di sepanjang rute. Warga dan peserta menyuarakan dukungan untuk pawai tersebut, menyerukan kepada pihak-pihak yang bertikai untuk menghentikan permusuhan dan mendesak pemerintah Seoul untuk tidak ikut campur dalam perang. Sekelompok demonstran juga menggelar unjuk rasa di Plaza Air Mancur di kota Seoul, Korea Selatan.
Mereka memprotes serangan militer Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran serta menyuarakan penghentian perang. Demonstran memegang spanduk dan meneriakkan slogan-slogan anti perang, mendesak pemerintah untuk mencari solusi diplomatik dan menghindari keterlibatan dalam eskalasi konflik regional. Aksi demonstrasi tersebut menyusul pernyataan Donald Trump yang secara terbuka menyerukan Korea Selatan dan beberapa negara lain untuk mengirim kapal perang ke Selat Hormuz sebagai bagian dari upaya yang dipimpin Amerika Serikat untuk mengamankan jalur pelayaran vital di Teluk Persia. 미국과 이스라엘의 이란 전쟁은 제국주의적 식민주의적인 침략 전쟁입니다. 전쟁이 장기화돼서는 안 되고요. 한국군이 파병을 하게 되면 전쟁이 장기화되고 그 피해가 더 커지고 그 학살과 점령을 정당화하는 것이기 때문에 참 수가 없어서 이렇게 나왔습니다. Sekitar 20% pengiriman minyak dunia melalui Selat Hormuz kini telah mengalami gangguan serius di tengah konflik Amerika Serikat Israel terhadap Iran yang berkontribusi pada melonjaknya harga minyak global serta meningkatnya kekhawatiran akan dampak ekonomi. SPBU di Sri Lanka dipenuhi oleh kendaraan yang mengantri bahan bakar. Akibat konflik Timur Tengah, sejumlah upaya dilakukan untuk efisiensi bahan bakar di negara Asia Selatan ini. Puluhan pengemudi mengantri di luar SPBU di Colombo karena Sri Lanka telah beralih ke sistem kerja 4 hari seminggu dan sistem kode QR untuk mengelola pasokan bahan bakar yang terbatas serta harga yang melonjak akibat perang di Timur Tengah. Antrean panjang sepeda motor, becak motor, dan kendaraan lain yang berjejer di bawah terik matahari di dekat sebuah SPBU dengan papan harga menunjukkan Rp317 atau sekitar Rp60.000 per liternya. Untuk menjaga cadangan bahan bakar di tengah gangguan pasokan global akibat konflik di Timur Tengah, bahan bakar hanya dijual kepada pemilik kendaraan yang memiliki kode VR valid yang terdaftar di portal pemerintah. Pemilik kendaraan harus mendaftar secara online untuk mendapatkan kode QR yang kemudian dipindai di stasiun pengisian bahan bakar untuk mengotorisasi kuota bahan bakar tetap. Sri Lanka sangat bergantung pada energi Timur Tengah, mengimpor hampir seluruh minyak dan gasnya dari wilayah tersebut dengan sebagian besar masuk melalui Selat Hormuz. Untuk membatasi konsumsi, kuota bahan bakar mingguan telah ditetapkan sesuai dengan kategori kendaraan. Sepeda motor diperbolehkan 5 liter per minggu, mobil dan kendaraan roda 3 dibatasi hingga 15 liter, mobil van diperbolehkan 40 liter, bus 60 liter, dan truk hingga 200 liter. Pemirsa, krisis bahan bakar juga terjadi di kota-kota Bangladesh usai konflik di Timur Tengah. Menjelang libur Idul Fitri, masyarakat mengantri berjam-jam di SPBU untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar mereka. Krisis energi juga terjadi di Bangladesh dengan antrean panjang di SPBU di seluruh kota Dhaka dan kota-kota besar lainnya. Warga setempat mengantre untuk mengisi bahan bakar serta para pelancong yang juga terlihat memadati stasiun kereta api dan stasiun bus lokal menjelang liburan Idul Fitri. Dengan terhambatnya impor barang-barang penting akibat konflik di Timur Tengah dan melonjaknya harga minyak global, pihak berwenang telah memberlakukan langkah-langkah penjatahan, menyebabkan banyak pompa bensin kering selama berjam-jam dan memicu kepanikan di kalangan para pengguna jalan. Diperkirakan sekitar 10 juta orang akan meninggalkan ibu kota untuk merayakan Idul Fitri bersama keluarga mereka. Tetapi krisis bahan bakar yang sedang berlangsung telah menimbulkan keraguan terhadap rencana perjalanan mereka. Meskipun Idul Fitri akan segera tiba pada hari Jumat, pemerintah belum juga mengatasi krisis bahan bakar secara efektif. Sejumlah SPBU termasuk di ibu kota masih tutup karena kekurangan pasokan minyak. Meski demikian, pemerintah telah mendesak warga untuk tetap tenang dan meyakinkan mereka bahwa cadangan strategis sedang dilepaskan. Sebuah rumah mewah di Cipinang Elok, Jatinegara, Jakarta Timur ludes terbakar. Kobaran api dengan cepat menghanguskan seluruh isi rumah mewah, termasuk 3 unit mobil dan yang terparkir di halaman rumah. Petugas pemadam kebakaran dari Sudin Jakarta Timur yang tiba di lokasi langsung berusaha memadamkan kobaran api. Akibat kebakaran tersebut, 4 penghuni rumah mengalami luka bakar dan langsung dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan penanganan medis. Belum diketahui pasti apa penyebab dari kebakaran ini, namun diduga terdengar bunyi ledakan pada saat terbakarnya rumah tersebut.
Jadi dari pihak rumah tadi ada ibu korbannya ya, ibu korban, terus anak-anaknya juga ada yang kena luka bakar. Cuman udah dilarikan ke rumah sakit pakai 1 unit ambulan tadi. Berapa orang yang kena luka bakar, Bang? Yang kena luka bakar tadi sekitar ada 4 orang. Ini dugaan api awalnya dari mana sih, Bang? Kalau untuk sumber apinya kita belum tahu pasti ya, soalnya belum ada analisis. Kebakaran melanda 2 unit bangunan berupa gudang material dan perpustakaan sekolah di Kalideres, Jakarta Barat. Puluhan personel diturunkan untuk memadamkan kobaran api. Sudah hampir memasuki kawasan sekolah 84, SMA 84. Kebakaran melanda 2 bangunan yang merupakan sebuah gudang material dan perpustakaan SMA N 84 Jakarta. Kobaran api diketahui berawal dari gudang material berisi pipa plastik dan terjadi perambatan ke ruang perpustakaan sekolah yang bersebelahan. 16 unit dan 70 personil pemadam kebakaran yang tiba di lokasi pun berjibaku untuk melakukan pemadaman. Nah, sendiri ya kita belum dapat informasi dari pemilik material sendiri. Dan kendalanya apa ini, Nah? Kendala ya sumber air kita agak jauh, jadi kita supply menggunakan unit-unit yang ada. Belum diketahui penyebab kobaran api karena gudang material telah tutup sejak sore hari, sedangkan kondisi sekolah libur. Iya, dari jam 4 kita sampai sekarang baru nyala apinya, kan bingung. Dari jam 4 kita udah tutup, nggak ada orang. Nah, tiba-tiba nyala, sekarang baru nyala, itu api dari mana kita bingung. Kobaran api ini berhasil dipadamkan usai 1 jam lamanya. Tidak ada korban dalam insiden ini, dan kasus kebakaran ini ditangani Polsek Kalideres. Dari Jakarta, Miftahul Gani, A-News melaporkan. Nah, pemirsa, 2 pengedar obat keras di Jalan Jembatan Tinggi Tanah Abang, Jakarta Pusat diringkus polisi. Dari tangan kedua pelaku dan penggeledahan di dalam rumah, polisi berhasil mengamankan barang bukti sebanyak 1.820 butir obat keras. Pemuda yang tengah asik berjualan obat keras tipe G ini tidak berkutik saat dibekuk petugas Polsek Tanah Abang di Jalan Tanah Tinggi Tanah Abang, Jakarta Pusat. Dari penangkapan tersebut, polisi mendapati puluhan lembar obat keras yang langsung ditindaklanjuti dengan menggeledah rumah salah satu pelaku di Jalan Jati Petamburan, Tanah Abang. Dari dalam rumah, petugas mendapati ratusan lembar obat keras yang disembunyikan di dalam lemari kecil. Tak tanggung-tanggung, total obat keras tipe G jenis Tramadol dan trihexyphenidyl yang berhasil diamankan berjumlah 1.820 butir. Kita menangkap dan mengamankan kedua orang pelaku ini di daerah sekitar Jembatan Tinggi yang kebetulan kemarin juga sempat viral di media sosial terkait penyerangan dengan menggunakan kembang api. Kita juga menyita barang buktinya kurang lebih sekitar 1.820 butir, itu gabungan antara Tramadol dan triheksi. Untuk pelaku ada 2 orang berinisial S dan berinisial T. Kita menyangkakan pasal Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan dengan pidana penjara 12 tahun atau denda 5 miliar. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelaku berinisial S dan T dibawa ke Polsek Metro Tanah Abang. Kedua pelaku terancam melanggar Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara atau denda sebesar 5 miliar rupiah. Dari Jakarta, Radi Sanjaya, A-News melaporkan. Pemirsa, kecelakaan maut terjadi di Sampang, Jawa Timur, di mana 3 remaja berkendara motor tewas di lokasi kejadian. Sementara di Sumedang, Jawa Barat, 2 orang tewas dan 1 lainnya kritis dalam kecelakaan yang melibatkan truk box dan motor. CCTV merekam detik-detik kecelakaan lalu lintas yang melibatkan 3 kendaraan di Desa Madulang, Kecamatan Omben, Sampang, Jawa Timur. Kecelakaan berawal saat seorang pengendara sepeda motor melaju dari arah Propo, Pamekasan menuju Omben, Sampang. Dengan laju kendaraan yang kencang, pengendara sepeda motor berupaya menyalip sebuah minibus yang melaju di depannya. Pada saat yang bersamaan, dari arah berlawanan melaju sepeda motor lain yang berboncengan dengan kecepatan tinggi sehingga hantaman keras tidak dapat dihindari. Akibat peristiwa tersebut, 3 remaja diantaranya 2 pengendara dan pembonceng sepeda motor tewas di lokasi kejadian.
Sampai di TKP, sepeda motor Vario menyalip kendaraan Pajero karena dari arah berlawanan ada sepeda motor Beat dan tidak ada ruang untuk menghindar, maka terjadi lalu lintas yang mengakibatkan pengendara Vario meninggal dunia, pengendara dan yang dibonceng Beat juga meninggal dunia. Kecelakaan maut ini masih dalam penanganan unit Gakum Satlantas Polres Sampang. Dari Sampang, Jawa Timur, Fatur Rahman, A-News melaporkan. Truk box pengangkut air minum kemasan terlibat kecelakaan dengan 2 sepeda motor di jalur arteri mudik Bandung menuju Cirebon. Kecelakaan di tengah perempatan Bojong Kecamatan Sumedang Utara, Jawa Barat ini terjadi saat kondisi lalu lintas cukup padat di pagi hari. Akibat kejadian tersebut, 2 orang pemotor meninggal dunia di tempat, sementara 1 korban lainnya mengalami luka berat dan segera dievakuasi menggunakan ambulans. Semuanya 3, jadi yang 1 luka berat, terus yang ininya masih diduga ya, nanti yang pihak medis yang akan menentukan. Masih dari para saksi, dan untuk pengemudi sedang diinterogasi oleh tim kami, oleh anggota kami. Itu diduga pengendara mobil microslip. Hingga kini, kasus kecelakaan masih ditangani unit Gakum Satlantas Polres Sumedang untuk mengetahui penyebab pasti kejadian. Dari Sumedang, Jawa Barat, Ben Heva melaporkan.